Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengambil data unik dari sebuah rank ya menggunakan VBA Macro. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga belum subscribe, silahkan subscribe dan juga diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru ya. Oke, langsung kita bahas bagaimana kita mengambil data unik dari sebuah rank dengan menggunakan VBA ya. Nah, di sini saya akan membuat dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan fungsi dari remove duplicate, yang kedua kita menggunakan objek yaitu dictionary ya. Nah, kedua cara ini tentu kan berbeda sesuai dengan penggunanya nanti. Nah, oke, kita bantu yang pertama dulu ya, yaitu menggunakan remove duplicate. Kita bantu tombol ya untuk memudahkan, kita bantu tombolnya dengan insert, misalkan kita gunakan save saja. Oke, ini cara pertama yaitu menggunakan remove duplicate. Kita buat saja remove duplicate. Oke, ini cara pertama ya. Ini jika teman-teman ingin membuat sebuah data unik dan hasilnya akan langsung ditampilkan di sebuah rank kembali ya. Nah, itu jika ingin seperti itu maka teman-teman bisa menggunakan fungsi yaitu remove duplicate. Cara seperti ini, misalkan kita akan tambahkan makro di sini ya. Di tombol ini kita tambahkan sebuah makro dengan klik kanan, lalu tambahkan dengan assign makro. Kita buat saja di sini dengan namanya remove atau buat unik. Buat unik 1. Oke, kita new. Nah, ini dibuatkan sebuah subroutine buat unik 1 ya, yaitu untuk mengklik si tombol tadi. Nah, cara pertama ini berarti kita akan copy dulu datanya, data ini ya, data C2 sampai C15 ke tujuan rank di mana data unik tersebut ditampilkan ya. Misalkan kita ingin menampilkan data uniknya itu di kolom E2 ke bawah. Oke, maka kita bisa buat tulis di sini dengan rank. Ini menggunakan set aktif ya. Jadi saya tidak tuliskan di sini setnya apa, jadi langsung rank saja, artinya ini set aktif. Misalkan rank E2, oke, E2 seperti ini. Sampai dengan E ke 15 ya. E15. Oke, E15. Ini tujuan ranknya nanti si datanya masuk ya. Value, oke. Itu diisi oleh rank C2 sampai C15 titik value. Oke. Bisa sedikit. Ini titik ya. Nah ini artinya rank C15, rank E2 E15 akan diisi oleh rank C2 C15. Artinya kita copy dari C2 C15 ke rank E ya. Oke, kalau jalankan, dia akan mengisi rank E2 dengan data yang sama seperti data C ini ya. Nah, itu mengcopy data dari C ke E. Nah, itu langkah pertamanya. Nah, selanjutnya tinggal kita remove duplicate. Di sini tinggal copy saja, di copy. Oke, simpan di bawahnya. Lalu tambahkan dengan remove duplicate. Remove duplicate spasi 1 ya. Jika ada headernya boleh pakai header yes, kalau tidak ada pakai no ya. Jadi remove duplicate kolomnya kolom keberapa dan juga ada headernya atau tidak. Kalau tidak ada berarti Excel no. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, jangan lagi. Nah, ini akan menghapus data duplikatnya. Tersisa data unik ya, yaitu ada apel, durian, semangka, selak, dan rambutan. Itu cara pertama jika teman-teman ingin menghapus data duplikat dan mengambil data uniknya. Tapi jika datanya langsung disimpan ke rank kembali ya, menggunakan remove duplicate. Nah, tetapi jika teman-teman ingin menggunakan data tersebut misalkan di combo box atau di user form ya, tidak menggunakan di rank. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan dictionary ya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita gunakan cara kedua, yaitu menggunakan dictionary. Kita buat lagi tombolnya ya, biar terlihat beda si stripnya. Kita buat lagi insert, lalu pilih save. Kita buat lagi tombolnya seperti ini. Oke, kita baca di sini dengan namanya dictionary. Oke, kita buat tengah dulu ya. Oke, ini cara kedua menggunakan dictionary. Kita tambahkan makronya di sini. Klik kanan, pilih assign makro. Kita buat unique 2 ya, unique 2. Oke, new. Nah, cara kedua kita gunakan objek yang namanya dictionary. Berarti kita buat dulu deklarasi objek bernama dictionary ya. Kita buat misalkan dim kamus saja ya, kamus as object. Oke. Kemudian kita buat si kamus ini adalah create object. Namanya scripting titik dictionary. Nah, ini adalah cara kita menggunakan objek dengan cara left binding ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan early binding, bisa gunakan dari tool, lalu pilih reference, cari Microsoft Scripting Runtime ya. Microsoft Scripting Runtime. Mana? Microsoft Scripting Runtime.
Nah ini ya, Microsoft Scripting Runtime. Itu jika teman-teman ingin menggunakan objek dictionary dengan cara early binding. Kayak gini kita abaikan dulu ya, kita buat saja dengan late binding. Nah kalau teman-teman ingin tahu bedanya apa, itu teman-teman bisa kunjungi di PBA Co.id ya, untuk lebih detailnya tentang apa perbedaan antara early binding dan juga late binding ya. Oke, kita gunakan saat ini menggunakan late binding. Oke, kita buat kamusnya, sudah beres. Nah sekarang kita akan buat areanya dulu ya, atau kita buat looping dari kolom C2 sampai C15. Kita buat looping per cell ya. Kita gunakan looping for. Berarti kita for each untuk setiap cell, oke. Atau cell boleh pakai S deh. Untuk setiap cell in, di mana di rank C2 sampai C15. Oke. Jadi kita akan looping per baris. Next. Nah, setelah kita looping per baris, kita akan masukkan dalam kamus ya, dengan cara kamus titik item dalam kurung cell. Nah isinya boleh apa saja, bebas, boleh kosong, boleh 1, boleh 0, apa saja ya, karena ini tidak digunakan ya, karena kita perlunya adalah si datanya saja. Buat saja 0 boleh, gak apa-apa. Nah setelah itu kita stop. Oke, stop dulu ya, kita lihat dulu apa yang terjadi. Kalau saya jalankan ya ini, maka di sini itu sudah ada kamus dengan data isian berupa 1, 2, ini objeknya ya, ini objeknya. Kita top dulu, jangan objeknya tapi kita perlu nilainya. Oke, berarti di sini kita ganti dengan value. Di sini kita ganti dengan cell titik value agar tidak objek ya, tapi berubah menjadi isinya. Kita jalankan lagi. Nah, sekarang kita lihat kamusnya. Sudah di isinya adalah apel, durian, semangka, salak dan rambutan. Ini selanjutnya kosong ya, karena ada objek kosong di rank C16 ya, 16 itu kosong. Oke. Nah, kita sudah punya datanya. Nah, data ini itu bisa teman-teman tambahkan ke dalam rank atau boleh juga digunakan di ComboBox ataupun di SharePoint ya, boleh kemana saja setelah kita punya data unik ini. Misalnya kita ingin mengisi ke rank juga boleh ya. Kita coba ke rank, isikan ke rank ya. Kita save dulu. Kita ganti ini jadi 15 ya biar tidak ada kosongnya. Misalnya jika ingin ke rank ke ke E2 ya. Kita bahas aja ini ke E2. Berarti kita buat di sini dengan rank E2. Oke. Sampai misalnya E16 ya. E15 sampai dengan E15 misalkan ya. Oke, value kita isi dengan kamus titik K. Oke, ini saja ya. Ini kalau jalankan dia akan mengisi apa saja. Kita coba jalankan ya. Kalau jalankan dia akan mengisi semuanya apel. Oke. Kenapa apel? Karena di sini dictionary-nya itu berupa horizontal array. Kita coba aja buktikan. Misalnya kita ganti ini dari E2 ke E15, kita ganti menjadi E2 menjadi horizontal ya. Menjadi horizontal, kita ganti menjadi J atau M2, jadi ya horizontal ke samping. Kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan semua datanya. Jalankan, maka ada apel, durian, semangka, salak, dan rambutan, dan sisanya NA ya, karena tidak ada. Nah, artinya kita perlu mengubah dari vertikal ke horizontal. Berarti di sini tambahkan dengan aplikasi transpose ya, jika ingin ke bawah datanya. Kita lihat lagi ini menjadi menjadi E16 ya, E15. Kita lihat E15. Nah, kita mau ke bawah berarti di sini tambahkan dengan aplikasi transpose jika ingin ke bawah ya. Application titik transpose. Oke. Geser sedikit. Tutup. Dan sudah. Nah, sekarang kalau saya jalankan, hapus dulu ini ya. Oke, saya jalankan, maka dia ke bawah berubah menjadi seperti ini. Apel, durian, semangka, dan seterusnya kosong. Oke, nah ketika kosong seperti ini, kita bisa gunakan juga penghitung dari si kamus ya. Kita hapus dulu ini. Kalau tidak terlihat kosong, agar dinamis, maka di sini kita ganti dari E15 ini kita hapus. Kita gunakan penghitung dari si dictionary dengan cara resize ya, resize dalam kurung kamus titik count. Nah, maka sekarang dia akan menampilkan data sesuai dengan isi si kamusnya. Seperti ini ya, ada apel, durian, semangka, dan rambutan. Di bawahnya sudah ada kosong ya. Nah, ini data ini bisa ditambahkan teman-teman ke yang lain ya, bisa ke ComboBox, bisa juga ke listbox dan lain-lain ya. Jadi di sini jika ingin teman-teman tambahkan misalnya data ini ke listbox atau ComboBox, jadi tinggal ganti saja dengan misalnya list ComboBox ya, ComboBox titik list. Maka datanya seperti ini. Itu ya, dua cara bagaimana kita mengambil data unik dengan menggunakan VBA. Pertama kita menggunakan remove duplicate, yang kedua menggunakan dictionary ya.
Oke, nah SIP ini juga teman-teman bisa download di PBQ ID ya. Jika teman-teman ingin membutuhkan SIP ini, silahkan download di PBQ ID. Dan juga teman-teman bisa baca di sana tentang dictionary secara lengkap. Saya sudah tulis di PBQ ID, silahkan dibaca-baca dan dipelajari ya. Oke, masih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.